Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Desita Mahayanti dengan ekor NPM 014. Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan jamur yang telah dirancang untuk menghasilkan produk atau komoditas yang memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Ada dua jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Di sini yang akan kami bahas yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional, yang merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dalam proses pembuatannya. Contohnya adalah pembuatan tape, tempe, susu, dan lain-lain. Cara pengolahan bioteknologi konvensional yaitu dapat dengan proses fermentasi. Fermentasi diartikan sebagai suatu proses oksidasi, reduksi yang terdapat di dalam sistem biologi yang menghasilkan energi yang mana sebagai donor dan aseptor elektron digunakan senyawa organik. Fermentasi selain menggunakan kapang atau kamir juga dapat dilakukan dengan bakteri atau campuran berbagai mikroorganisme. Adapun produk fermentasi yang akan dibahas yaitu tape. Tape adalah produk yang dihasilkan dari proses fermentasi, di mana terjadi suatu perombakan bahan-bahan yang tidak sederhana. Tape dibuat dari beras ketan atau singkong atau ketela pohon. Berbeda dengan makanan-makanan fermentasi lain yang hanya melibatkan satu mikroorganisme yang berperan utama, seperti tempe atau minuman alkohol, pembuatan tape melibatkan banyak mikroorganisme. Mutu tape yang baik ditandai dengan aroma yang harum, enak, legit, dan tidak menyengat karena terlalu tinggi kadar alkoholnya. Perkenalkan, saya Adinda Kurniayanti, NPM 015. Metode yang digunakan adalah metode review artikel dari artikel yang sudah ada. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tape yakni untuk alatnya pertama ada sendok, ada timbangan, ada gelas ukur, ada dandang atau panci untuk mengukus, lalu ada kompor, ada pisau, ada wadah tertutup, baskom, dan juga plastik wrap. Lalu selanjutnya untuk bahan yang pertama ada beras ketan, ada singkong, ada ragi tape, ada aquades, daun pisang, dan juga tisu. Lalu untuk prosedur pembuatan tape, yang pertama untuk tape ketan, itu ada alat dan bahan disiapkan, kemudian beras ketan ditimbang 500 gram. Selanjutnya, beras ketan dicuci sebanyak 2 kali dan direndam selama 30 menit. Setelah proses perendaman selesai, beras ketan kemudian didinginkan. Selanjutnya, taburi ragi tape, aduk perlahan hingga ragi merata, lalu dibentuk bulat-bulat dan dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan yang dilapisi daun pisang. Terakhir, disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Perkenalkan, nama saya Lumade Vera Dwi Ardianti dengan ekor NPM 013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada pembuatan tape singkong. Pertama, singkong yang telah dikupas dan dicuci bersih, kemudian dikukus hingga matang dan didinginkan. Setelah dingin, singkong ditimbang sebanyak 100 gram dan dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian diberi ragi sebanyak 1,5% dari berat singkong. Singkong yang sudah ditaburi ragi kemudian dimasukkan ke dalam wadah bertutup dengan warna gelap, kemudian disimpan selama 24 hingga 120 jam pada suhu kamar. Keberhasilan dari pembuatan tape dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu ada faktor jenis ragi, lama fermentasi, dan kondisi fermentasi, sehingga dapat dihasilkan tape yang manis, lezat, dan aromatik. Perkenalkan, saya Niputu Dia Puspita Dewi, NPM 016. Proses pembangunan di Indonesia mendorong tumbuhnya industri pertanian dalam mengolah hasil pertanian seperti umbi-umbian, ubi jalar, singkong, keladi atau talas, dan beras yakni beras ketan menjadi suatu produk pangan fermentasi yang dapat menunjang kesehatan tubuh. Pembuatan tape dilakukan melalui proses fermentasi yang melibatkan banyak mikroorganisme. Proses tahap awal yakni diawali dengan hidrolisis pati oleh enzim amilase dari kapang atau ragi, atau bakteri yang bersifat amilolitik. Tape mempunyai keunggulan yaitu meningkatkan kandungan vitamin B1 yang diperlukan oleh sistem saraf, sel otot, dan sistem pencernaan agar berfungsi dengan baik. Tape juga dapat digolongkan sebagai sumber probiotik yang membantu proses pencernaan dalam tubuh. Tahapan pembuatan tape harus dilakukan dengan baik agar dapat diperoleh kualitas tape yang baik pula. Sapati yang ada dalam bahan pangan diubah menjadi bentuk yang sederhana yaitu gula dengan bantuan suatu mikroorganisme yang disebut ragi atau kamir. Kamir mempunyai sekumpulan enzim yang diketahui sebagai simase yang berperan dalam fermentasi senyawa gula, seperti glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Fermentasi pada tape menggunakan ragi atau kamir, Saccharomyces cerevisiae yang dapat digunakan dalam pembuatan tape singkong dan beras ketan, yang termasuk dalam kelompok bakteri asam laktat atau BAL. Spesies Saccharomyces dapat menguraikan gula menjadi alkohol dan bermacam-macam zat organik. Bakteri asam laktat merupakan kelompok bakteri gram positif yang termasuk mikroorganisme yang aman jika ditambahkan dalam pangan karena tidak menghasilkan toksin atau tidak membahayakan kesehatan, atau bisa disebut dengan mikroorganisme generally recognized as safe atau GRAS. Perkenalkan, nama saya Komang Putri Anggita Briani dengan nomor MKOR NPM 017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fermentor atau bioreaktor. Fermentor atau bioreaktor merupakan suatu alat yang digunakan untuk menjalankan proses fermentasi. Fermentor dilengkapi dengan peralatan mekanik dan elektrik. Bahkan beberapa di antaranya dilengkapi dengan sistem kontrol yang berguna untuk mengontrol faktor-faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap tujuan akhir fermentasi. Reaksi yang terjadi di dalam bioreaktor merupakan reaksi biokimia yang melibatkan organisme atau komponen biokimia aktif, termasuk enzim, yang bersumber dari organisme baik organisme aerob maupun anaerob. Adapun fungsi utama dari penggunaan fermenter adalah untuk menyediakan kondisi lingkungan yang cocok bagi mikroorganisme yang ada di dalamnya, mencegah kontaminasi produk dari makhluk hidup, dan menghasilkan produk oleh mikroba baik kultur murni atau campuran.
Selanjutnya ada bagian-bagian dari fermentor. Yang pertama ada cooling jet yang berfungsi untuk mengalirkan udara panas dalam pengaturan suhu. Selanjutnya ada sistem aerasi yang berfungsi sebagai penyedia oksigen yang dibutuhkan bakteri. Selanjutnya ada pH probe yang berfungsi untuk mengontrol parameter yang bersifat seperti pH, suhu, dan nutrisi. Selanjutnya ada tangki sebagai penampung campuran substrat, sel mikroorganisme, dan produk. Sprayer yang berfungsi untuk memompa udara dan mencegah pembentukan gelombang oksigen. Impeller yang berfungsi untuk mengaduk campuran substrat dan sel. Baffle yang berfungsi untuk mencegah terjadinya efek pusaran air akibat agitasi. Dan yang terakhir ada sensor untuk mengontrol lingkungan dalam fermentor. Perkenalkan, saya Gusti Evidian Sawitri, NPM 018. Media yang dapat digunakan pada proses fermentasi menggunakan fermentor yaitu bahan-bahan yang tergolong pada submerged fermentation. Tergantung pada media dan kultur yang digunakan, fermentor dapat dimanfaatkan untuk memproduksi aneka macam produk seperti ragi, roti, enzim, asam-asam organik, antibiotika, asam-asam amino, dan lain sebagainya. Beberapa variabel yang dapat dikontrol dalam penggunaan fermentor adalah pH, suhu, oksigen terlarut, putaran pengaduk, aliran udara, kekeruhan, dan buih. Proses pengadukan bertujuan untuk membantu penyebaran gas efluen sebagai gelembung-gelembung udara halus yang dibutuhkan mikroorganisme. Kecepatan pengadukan yang tepat dapat menjadi faktor penunjang dalam meningkatkan hasil fermentasi. Kesimpulan, makanan fermentasi khas Indonesia sangat beragam bentuknya, baik bahan baku maupun mikroba yang digunakan. Pada proses fermentasi, satu macam makanan dapat melibatkan banyak mikroorganisme, baik kapang maupun bakteri. Melalui review artikel ini, kami mencoba memberikan informasi kepada pembaca mengenai cara pembuatan salah satu kuliner khas Indonesia yang berupa produk pangan hasil fermentasi, berbahan dasar singkong dan ketan yang diawali dengan proses hidrolisis pati oleh enzim amilase dari kapang terlebih dahulu, sehingga produk tape dari hasil fermentasi ini dapat dikenal oleh masyarakat luas.